Yo, what's up? Kembali lagi di channel Mr. Caps. Oke, kali ini ada sesi Caps Talk. Mr. Caps akan menyampaikan beberapa opini hasil pemikiran Mr. Cap itu sendiri. Dan pada saat ini saya ingin membahas tentang wabah virus corona yang sudah menyebar ke seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Dan salah satu kota yang saya tempati yaitu kota Gresik di Jawa Timur sekarang sudah ada 20-an kasus positif COVID-19. Per hari ini tanggal 21 April Gresik disetujui oleh Kemenkes untuk menerapkan PSBB. Apa itu PSBB? PSBB itu maksudnya nanti pihak yang berwajib mempunyai dasar hukum untuk menindak tegas adanya pelanggaran yang terjadi di masyarakat. Misalkan harusnya saat wabah seperti ini masyarakat sudah tidak boleh keluar kecuali ada kebutuhan yang mendesak atau pekerjaan yang memang tidak bisa ditinggalkan. Itu pun untuk pekerjaan ada beberapa sektor yang memang harus tetap berjalan seperti sektor energi, sistem kelistrikan, kesehatan, industri yang berhubungan dengan obat-obatan dan lain sebagainya. Dan aturan-aturan pada moda transportasi, contohnya jika mobil ada 5 seat maksimal adalah 2 orang, jika 7 seat maksimal adalah 3 orang. Dan untuk motor pribadi setahu saya itu harus dengan alamat yang sama. Jadi memang benar-benar satu keluarga. Tidak boleh misalkan ternyata beda alamat dengan tujuan nanti dia bisa saja main atau kumpul-kumpul bareng. Nah itu yang harus benar-benar ditindak tegas. Itulah kenapa PSBB memang wajib diterapkan di kota yang sudah banyak memiliki kasus COVID-19. Saya sangat mendukung PSBB yang ada di kota Gresik ini karena jujur saja di sini tingkat kesadaran masyarakat masih rendah. Masih banyak masyarakat yang ngopi, yang nongkrong, yang kru pinggir jalan di warung kopi, kafe-kafe dan lain sebagainya. Dan memang mungkin karena kota ini adalah identik dengan kota kopi, jadi di Gresik ini jika teman-teman tahu banyak sekali warung kopi di pinggir-pinggir jalan, baik yang tempatnya kecil maupun yang dalam bentuk kafe. Jadi otomatis memang agak susah untuk membangun kesadaran dari masyarakat. Nah, diharapkan dengan adanya PSBB ini masyarakat lebih sadar dan petugas yang berwajib juga bisa menindak tegas jika ada pelanggaran-pelanggaran. Yang saya kagum tapi di Gresik sudah ada salah satu perumahan yang benar-benar ketat akan peraturan social distancing. Jadi mereka sudah menutup akses di beberapa pintu masuk ataupun pintu keluar perumahan dan tidak boleh ada yang masuk kecuali warga dari perumahan itu sendiri. Menurut berita yang saya baca di media sosial, ahli dari UI memprediksi bahwa sebenarnya virus corona ini sudah masuk di Indonesia sejak Januari. Tapi karena mungkin memang orang Indonesia tipenya sedikit meremehkan serta kurangnya antisipasi dari pemerintah akan adanya virus yang menyebar dengan sangat cepat ini, sehingga saat ini yang kita ketahui kasus di Indonesia sudah 7.100-an dari total 46 ribuan yang dites menggunakan alat PCR atau tes swab. Jadi kasarannya ada sekitar 15% dari rakyat Indonesia yang sudah positif virus corona dari total yang dites tersebut. Kenapa? Karena memang kesadaran dari masyarakat itu sangat kurang. Jadi ayolah, terutama yang muda-muda, patuhi himbauan oleh pemerintah. Kita itu juga garda terdepan, tidak hanya petugas medis. Karena penyebaran virus ini akan berarti jika kita mematuhi himbauan dari pemerintah, otomatis tidak akan ada lagi penambahan kasus baru. Otomatis petugas medis juga bisa sedikit beristirahat karena mungkin mereka saat ini sudah sangat lelah dengan adanya jumlah kasus yang semakin meningkat setiap harinya. Nanti misalkan teman-teman terkena, tapi statusnya teman-teman yang masih muda itu karier. Teman-teman itu sebenarnya positif tapi tanpa gejala, dan itu yang berpotensi memperburuk keadaan di mana teman-teman nanti yang masih muda ini yang imunnya masih kuat itu akan menularkan ke saudara-saudara, ke orang tua ataupun ke sanak famili yang lain yang usianya mungkin sudah di usia rentan. Jadi ayolah kita bersama-sama melawan corona ini, kita patuhi himbauan yang ada dari pemerintah, kita sadar diri, jika tidak penting kita tidak usah keluar, kita bersama-sama melawan, kita bersama-sama berdoa semoga wabah ini segera berakhir. Dan angka yang meninggal sudah ratusan orang itu bukan hanya statistik teman-teman, itu adalah nyawa. Dan satu nyawa itu sangat berarti. Jadi saya mohon kepada teman-teman
kita patuhi peraturan-peraturan yang ada di daerah kita masing-masing. Kita sama-sama berjuang, semuanya juga mengalami hal yang sama, tidak hanya teman-teman saja. Semoga wabah ini segera berakhir dan masyarakat Indonesia bisa beraktivitas normal seperti sedia kala. Oke, sekian Caps Talk edisi kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan diambil baik-baiknya aja, yang kurang mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.